Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UNER Channel, selamat datang kembali di podcast hari ini. Spesial sekali kedatangan salah satu guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Salah satu fakultas terfavorit di UNER adalah Profesor Djoko Santoso. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Yang Ini pertama sehat selalu. Betul, siapa yang nggak kenal Prof Djoko ya? Iya. Dari jauh udah kelihatan bagaimana beliau keahliannya di bidang Fakultas Kedokteran ini. Hari ini Prof mau ngobrol tentang penyakit dalam dan COVID. Ini seperti yang kita ketahui semakin meningkat ya Prof akhir-akhir ini untuk penderitanya. Apakah memang virusnya semakin banyak atau pripun ya Prof? Ya, jadi dibilang mengenai penyakit dalam itu mulai dari ujung kaki sampai kepala ya. Gitu. Jadi virus itu semua bisa ke sana. Oke. Nah, sekarang tergantung dengan mana yang disukai virus. Tapi yang paling utama pintu masuk. Oke. Pintu masuknya virus itu mulai dari saluran pernafasan. Atau yang kedua di saluran dari pencernaan. Oke. Sehingga dua hal, kalau itu saluran pencernaan maka diare atau mual muntah. Baik. Tapi kalau saluran pernafasan biasanya mulai batuk atau flu, pilek, ya toh, sampai sesak. Tetapi di luar itu masih yang namanya tidak bergejala. Nah, yang tidak bergejala inilah yang menjadi permasalahan utama. Kalau bergejala maka langsung dilokalisir. Tapi yang tidak bergejala itu 80-90%. Ini mutasinya itu secepat itu nggak Prof? Ya, jadi mutasinya itu kalau dilihat dari pokoknya yang dari Wuhan hingga sampai sekarang ini itu sudah masuk ke cucu. Oh, jadi sudah masuk ke cucu. Gitu. Nah, cucunya itu yang namanya tipe Delta. Oke. Ya, yang tipe Delta yang dilaporkan evidence base ini yang dari India. Nah, tipe Deltanya itu B16172. Nah, itu karakternya sangat luar biasa ganasnya. Kalau yang 1 tahun yang lalu dibilang ya tahu, dalam 14 hari sembuh atau meninggal. Ini tidak sampai 14 hari, 7 hari, 4 hari, itu dengan varian-varian yang super ganas itu. Wah, secepat itu nggih Prof. Ya, benar-benar harus diperhatikan ini. Kalau misalnya kemarin terlihat baik-baik saja, bisa jadi besoknya kalau terpapar langsung udah, ya. Waduh. Itu yang menyebabkan kenapa PCR-nya negatif. Tapi setelah dicek dengan CT scan dada, positif pneumonia. Wow. Nah, inilah varian-varian yang mampu menembus tidak lewat saluran nasofaring atau saluran pernafasan atas. Jadi langsung masuk ke saluran pernafasan bawah. Jadi pertahanan yang begitu kuat dijebol oleh virus tersebut. Wah, ini ngomongin pertahanan, jangan-jangan Prof Djoko ada jagoannya di Piala Euro ini. Wah, kalau Piala Euro ya itu menyedot suatu perhatian super besar ya. Karena memang negara lain pun sudah menggelar hal itu, sudah lepas masker, sedangkan di Indonesia masih tambah banyak yang positif. Nah, ini yang dikatakan reciprocal phenomenon ya. Artinya reciprocal phenomenon. Ketika menikmati bola seluruh dunia, ya toh, Indonesia ini masih harus berjibaku bagaimana mengantisipasi virus. Betul. Memang masih diingatkan oleh WHO sendiri mengenai adanya piala bola, ya toh, yang kayaknya kita lihat tidak pakai masker. Betul. Tapi sebetulnya di screening dengan vaksinasi. Jadi mana kartu vaksinannya? Nah, ketika vaksin masuk, ada vaksinnya, kartunya, oke, boleh masuk dengan syarat tidak boleh ada flu, tidak ada apa, ya semacam itu. Tapi itu pun masih diingatkan oleh WHO, awas, jangan melonggarkan, karena ini akan muncul klaster baru. Oke, jadi yang terpenting yang bisa saya catat yang pertama adalah pertahanannya masing-masing individu gitu ya Prof? Jadi pertahanan masing-masing individu yang bergabung dalam suatu kesatuan, lalu kemudian protokol kesehatannya. Dan diingat, waspada, varian-varian yang baru ini sangat mengincar kita semuanya. Berarti nggak pandang misalnya yang sehat, yang memang ada bawaannya atau pripun? Jadi dalam konteks kehati-hatian, seluruhnya itu tidak ada yang kebal. Meskipun sudah divaksinasi, masih bisa terkena. Walaupun dibanding dengan yang belum divaksinasi masih jauh lebih kuat yang divaksinasi, tapi tidak menghapus bahwa ini nanti akan kebal, tidak akan kebal.
Itu intinya di situ. Berarti vaksinasi itu bukan berarti semuanya tidak jaminan Oke. satu-satunya. Apalagi yang masih divaksinasi ini baru sekian persen gitu Prof dari seluruh jumlah masyarakat Indonesia yang hampir 200 juta, tapi masih penyebarannya masih sangat sedikit untuk yang baru divaksinasi. Lalu bagaimana ini Prof? Yang mereka sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Apakah memang lebih rentan atau pripun? Jadi adanya suatu penyakit sebelumnya yang dinamakan komorbid, itu jelas perbedaan pertahanannya, kekuatan pertahanan berbeda, langsung ngedrop. Ya, contohnya ada pada diabetes, pada gagal ginjal dengan cuci darah, atau penyakit-penyakit autoimun, atau pernah riwayat penyakit kanker yang sudah sembuh. Ini jelas pertahanan ini mudah dijebol oleh virusnya. Dan patut diingat selain yang dikatakan itu adalah tempat suburnya virus untuk bermutasi. Jadi itu ingat betul itu. Sehingga ketika kelompok komorbid itu semakin banyak terkena, peluang untuk virus bermutasi ke arah gara sangat mudah. Lalu kemudian gejala yang tampak Prof, ketika memang sudah ada gejala sebelumnya sudah sakit diabetes atau mungkin gejala yang lainnya, apakah gejalanya sama dengan yang mereka normal, keadaannya sehat, metabolismenya baik? Iya, jadi secara rutin kalau sebelum ada pandemi itu gejala penyakit diabetes ya satu paket gejalanya diabetes, gejala penyakit ginjal satu paket dengan gejala penyakit ginjal. Tapi dengan adanya pandemi virus ini, di samping itu ditambah gejala salah satunya yaitu saluran pernafasan atas atau saluran pencernaan. Nah, kalau itu didetailkan lagi mulai dari gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Nah, dari diabetes aja kalau terkena infeksi yang bukan COVID sudah bisa berat, apalagi yang kena COVID. Demikian juga hal yang sama untuk penyakit ginjal kronis. Berarti akan lebih complicated nih Prof. Untuk proses penyembuhannya sendiri, apakah semuanya yang sudah terkena komorbidnya sudah ada, kemudian juga positif, bagaimana tindakan yang memang seharusnya Prof? Ya, tindakannya itu menyangkut mengenai apakah dua organ yang terkena atau lebih dari dua organ yang terkena. Kalau itu hanya 1-2 organ yang terkena, peluangnya sembuh itu lebih tinggi. Tapi kalau lebih 2 organ yang terganggu, maka peluang kesembuhannya itu menyurut. Nah, itu yang dinamakan sistem inflamasi respons sindrom dari ringan, sedang, berat dalam kelompok sistem inflamasi respons sindrom. Tapi kalau itu dibandingkan yang lain, SIRS itu sudah sangat berat. Ketika terserang positif tapi sebelumnya sudah ada komorbidnya. Komorbid seperti apa yang sangat membahayakan, resikonya lebih tinggi? Jadi risiko yang paling tinggi itu gini ya. Ketika kualitas pembuluh darah sama kualitas sarafnya itu ngedrop, maka itu sudah masuk peluang untuk mayor. Kelompok mayor. Mengapa? Karena dua-duanya itu yang menjaga kualitas kehidupan. Nah, di antara vaskular atau pembuluh darah dan saraf itu ada yang namanya penghubung zat kimia. Nah, itu yang dinamakan adalah semacam hormonal dan enzim. Nah, ketika ini yang menang adalah hormon anabolik atau hormon pertumbuhan dan pembangunan, maka sehatlah. Tapi ketika yang menang itu adalah hormon atau enzim katabolik, maka ya la haula wala quwata, bisa kita tebak kondisinya peluang untuk sembuh menjadi mengecil gitu, semacam begitu. Yang penting selamatkan saluran nafas. Yang penting yang kedua, jantung harus bekerja dengan bagus. Nah, kedua-duanya ini akan diikuti oleh sirkulasi. Nah, sirkulasi ini dipertahankan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan oksigen semua organ. Terutama 6 organ. 1 organ utama adalah otak, 2 itu jantung, yang ketiga itu paru, yang keempat itu ginjal, yang kelima sistem saluran pencernaan, yang keenam itu liver, dan 1 lagi organ non padat, yaitu sistem pertahanan tubuh.
lagi-lagi. Ini berarti kalau misalnya memang beliau-beliaunya yang kondisinya memang lansia atau dengan orang-orang yang masih usia produktif, celahnya lebih besar mana, Prof? Oh, kalau peluang untuk sembuh adalah yang bukan golongan geriatri. Karena golongan produktif itu sepanjang tidak ada komorbid loh ya, betul. Itu organ-organ 6 organ 7 organ yang penting tadi itu sangat betul-betul kuat untuk menopang kehidupan dalam beradaptasi dengan alam. Sehingga ketika ada goncangan turbulensi, entah itu sifatnya zat kemis, betul. Entah itu sifatnya fisik, entah sifatnya itu adalah toksin, itu masih mampu menetralisir dengan organ-organ yang kuat tersebut. Tetapi pada usia yang tua, itu faalnya atau fungsinya, sisa faal fungsi itu ngedrop kira-kira hampir 40%. Baik. Nah, kalau 40% hanya tinggal sisa 60-50%, itu kemampuan untuk beradaptasi dengan alam itu jelas menyusut. Sehingga dengan demikian, kalau ingin survive-nya itu peluangnya lebih besar, maka harus dikurangi satu, mengenai masalah stresornya. Yang kedua, harus ditambah sistem tidurnya, tidur yang cukup. Kemudian yang ketiga ini dikuatkan mengenai masalah keseimbangan antara fisik dan psikologisnya. Nah, artinya apa? Berarti pola makannya itu hanya cukup sekedar untuk hidup yang sehat, bukan untuk kenikmatan dari suatu makanan itu. Betul. Itu intinya begitu ya. Jadi mindsetnya juga perlu ditata gitu. Harus ditata. Jadi meskipun yang sehat, yang sakit pun, yang sudah ada bawaannya komorbid ini harus seperti apa sih, Prof, menjaga kehidupan ini untuk balancing everything? Ya saya sepakat dengan sistem keseimbangan tadi ya. Sistem keseimbangan itu antara psikologik sama soma. Soma itu adalah fisik. Itu harus berimbang. Nah, di antara itu ada yang namanya nutrisi, ada yang namanya suatu exercise, ada yang namanya suatu istirahat, ada yang namanya sosial perspektif. Betul. Jadi WHO itu mengamanatkan sehat itu ada 5. Dalam kaitan yang saya sebutkan tadi, yaitu selain sehat fisik, sehat mental, juga harus sehat spiritual, juga harus sosial, dan sehat intelektual. Kelima hal ini yang namanya sejahtera. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang memang terkena, memang dilarang kemerungsung ya, Prof. Jadi memang menjaga mentalitasnya itu tadi, terjaga dengan baik, terjadi balancing sehingga membuat lebih sejahtera. Kemudian Prof, kalau misalnya memang vaksin ini kan belum merata, lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam wabah pandemi seperti ini, Prof? Jadi dari dulu kala ya, sejak manusia ada, itu Allah itu sudah memberikan suatu tool yang sangat luar biasa. Apa itu, Prof? Yaitu apa? Badan ini sudah disiapkan dengan sistem pertahanan tubuh yang sangat luar biasa. Sehingga mampu hidup dan memang dunia diperuntukkan untuk manusia. Sehingga ketika ini ada yang salah satunya itu gagal, yang salah itu yang punya tubuh. Nah, itu istilahnya begitu. Sehingga kalau dengan pandemi muncul bla 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 tentang masalah sistem imun bla bla bla, itu sudah terlambat. Itu sejak dulu kala. Maka dari itu ya toh natural saja dan keseimbangan. Maka salah satunya misalkan saja ini contohnya, apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, ini intinya salah satu. Jadi kalau hidup untuk makan, maka makan saja, mesti akan jatuh sakit. Tapi makan untuk hidup sebelum kenyang datang sudah diakhiri, karena untuk kesehatan fisik sudah bisa mengatur kegiatan dalam pencapaian apa yang diinginkan. Gitu. Jadi lebih mengenal diri gitu ya, Prof? Iya, jadi bisa mendirijen dirinya sendiri. Itu harapannya negara ini, bagaimana setiap warga negara bisa mendirijen dirinya sendiri dalam perawatan sistem kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah yang sungguh luar biasa hebatnya. Termasuk dalam masa pandemi tidak perlu stres. Karena yang namanya kita ini ya toh sudah ada jatahnya masing-masing. Betul.
Jadi nggak mungkin ada yang tertukar ya, Prof? Nggak akan, percayalah. Yang namanya keadilan yang dari yang kuasa itu ya kita terima dengan wasyukurillah. Jadi rel ukrawinya itu harus betul dulu. Rel ukrawi betul sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini berasa saya kuliah jadi mahasiswa FK ini, Prof. Informasinya sangat banyak sekali. Tentunya bermanfaat sehingga masyarakat teredukasi, Prof. Ya. Jadi memang nggak kemudian abai terhadap prokes, bahwa memang yang terutama karena memang vaksin belum merata, ini prokes yang harus tetap dijaga gitu. Ya, jadi utamanya tadi kan sistem imunnya ya. Karena apa? Karena vaksinasi itu katakan sudah mencapai herd immunity 80% dari total masyarakat Indonesia ini. Itu kalau bangsanya Sinovac masih 65%. Moderna, Pfizer 95%. Tapi patut diingat bahwa itu hanya minimal untuk membackup sistem adaptasi seseorang. Jadi dengan mutasi yang demikian hebat itu harus tetap eling dan waspada, ingat dan kewaspadaannya. Dengan satu, protokol yang sudah ada itu jangan dilonggarkan dulu, itu yang pertama. Di samping vaksinasi tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, manfaatkan pola hidup yang betul-betul sebagaimana yang kami katakan tadi, yang mulai dari istirahat, aktivitasnya, terus kemudian makanannya, exercise-nya itu menjadi bersatu padu dengan prokesnya. Lalu digabung dengan vaksinasi, itu sudah senjata ampuh untuk membantu negara yang kedodoran sekarang ini. Sekarang ini loh, rumah sakit itu penuh semua. Baik itu rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Penuh dengan pasien COVID. Ini kalau misalnya pandemi cepat selesai, bisa selesai nonton bareng juga nanti ya, Prof? Ya, insya Allah. Tapi tetap tidak boleh abai. Baik, itulah satu kunci yang memang harus dipegang untuk semuanya, pemirsa. Tetap waspada, jangan abai, dan tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan, balancing life sehingga hidup lebih sejahtera. Betul sekali, Mbak Vero. Baik, Prof, terima kasih atas informasinya, atas kerawahannya. Ini UNER Channel sedia menyediakan informasi yang sangat edukatif ini, Prof. Iya, harus UNER Channel harus. Baiklah, jangan kemana-mana pemirsa, bahwa tetap terus saksikan, like and subscribe UNER Channel untuk informasi menarik terkait informasi-informasi ilmiah dan informasi edukatif untuk Anda. UNER Channel.